Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 867. Sial, apakah ini idiot? Kulit Zhang Yitang tiba-tiba tenggelam, dan dia mengutuk dengan sangat kesal. Dengan hanya beberapa mobil di jalan ini, dia juga bisa ke belakang. Ketika dia berbicara, seorang pria sederhana dengan jaket berlapis hitam turun dari van. Dia tampak hanya berusia sekitar 20 tahun, dengan sedikit ketidakdewasaan di wajahnya. Dia melihat bahwa atapnya ada di mobil Zhang Yitang. Dia tiba-tiba tampak panik dengan jejak nyeri di matanya. Dia menyempitkan lehernya dan menatap mobil Zhang Yitang dengan kagum. Melihat lampu belakang dan penutup belakang mobil dinaikkan, wajahnya pucat ketakutan. Meskipun dia tidak melihat mobil jenis apa yang dikendarai Zhang Yitang, itu pasti lebih baik daripada mobil vannya, dan biaya perbaikannya pasti tidak rendah, jadi dia tidak menyadari kepanikan. Apa kau buta? Rob, tangkap ibumu. Pada saat ini, Lincoln hitam berhenti di depannya, dan kemudian seorang pria bergegas turun dari mobil, menamparkan kepala pria sederhana itu, dan berteriak kepada pria sederhana itu. Dia adalah orang yang baru saja berbohong kepada Ye Qingmei, dan Lincoln yang dikemudikannya adalah Lincoln of Ye Qingmei. Sebenarnya ia pernah mengikuti mobil Zhang Yitang, namun pria sederhana itu mengemudikan lampu merah wuling dan langsung berpindah jalur serta kemacetan lalu lintas. Akibatnya, jalan terlalu licin dan van tidak bisa mengerem, sehingga ia langsung mendorong ke arah Zhang Yitang dan yang lainnya. Di pantat mobil. Sial, Tubao. Sungguh sial. Setelah Zhang Yitang keluar dari mobil dan melihat mobil yang sudah ditabrak 2 kali, dia memarahi pria sederhana itu dengan marah. Dia lebih marah karena pria sederhana itu membuatnya takut, karena setelah memindai Ye Qingmei, dia memikirkan kekasih kecilnya. Sosok anggun itu terbenam di dalamnya, dan akibatnya, si idiot itu menabraknya, dan tubuh yang hampir membuatnya takut memiliki masalah, jadi dia secara alami sangat marah. Maaf bos, saya akan memberi Anda kompensasi. Pria sederhana itu membungkuk ke arah Zhang Yitang dan berkata dengan hati-hati, dengan ekspresi malu-malu di ekspresinya, dan matanya sedikit mengelak. Sepertinya orang dusun dari desa. Zhang Yitang menatap pria sederhana itu dengan dingin, dan mengutuk dengan dingin, bayar telur, bisakah kamu membelinya? Cepat dan biarkan Lao Su melihatmu. Dia tidak repot-repot membuang waktu karena masalah kecil, bagaimanapun. Tugas utama sekarang adalah mengirim Ye Qingmei ke kakak laki-lakinya. Bos, betapa malunya kalau begitu, aku masih membayarmu, ini tanggung jawabku. Pria sederhana itu sangat sederhana, bersikeras memberi kompensasi kepada Zhang Yitang. Aku bilang tidak, pergi, aku sedang terburu-buru. Zhang Yitang melambai padanya dengan tidak sabar, lalu berbalik dan berjalan ke dalam mobil. Bos, biarkan saya meninggalkan Anda informasi kontak, dan saya akan menelepon Anda kembali. Pria sederhana itu buru-buru berkata kepada Zhang Yitang, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan menuju Zhang Yitang. Ku bilang, tidak, keluar. Zhang Yitang berkata dengan tidak sabar, tangannya sudah membuka pintu mobil. Tetapi pada saat ini, pria sederhana yang telah berjalan di depannya tenggelam, matanya berkedip tajam, dan kakinya berlari ke arahnya seperti kilat, mengaitkan lehernya, dan mengendalikannya. Dipelukannya. Sial, apa yang kamu lakukan? Zhang Yitang terkejut dengan perilaku pria sederhana ini, dan buru-buru bertanya. Pria sederhana itu mengabaikannya sama sekali, mencengkeram lehernya dan berteriak dengan dingin ke dalam mobil. Sister Qingmei, jangan takut, saya Chun Seng, keluar. Orang yang berpura-pura menjadi pria sederhana ini pada awalnya adalah Chun Seng, karena dia pernah berada di pegunungan dan merupakan orang senegara sejati,
jadi ketika dia berpura-pura menjadi orang senegara barusan, dia berpura-pura menjadi potret yang luar biasa. Ketika Zhang Yitang mendengar kata-kata Chun Seng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chun Seng dengan keras, dan berkata dengan cemas, "Kamu? Apakah kamu dari He Jiarong?" "Ya, saya akan membantu Brother He dengan banyak hal." Chun Seng menjawab dengan jujur, meskipun Zhang Yitang yang dikendalikan di tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa tahu Ye Qingmei bersamaku?" Wajah Zhang Yitang menjadi pucat. "Anda tahu, ketika Ye Qingmei masuk ke mobil, dia baru saja mematikan ponsel Ye Qingmei dan melemparkannya keluar jendela, jadi Lin Yu tidak tahu bahwa Ye Qingmei diculik olehnya." Ketika dia berbicara, tangan kanannya telah menyentuh pinggangnya, dan dia mengeluarkan pistol dengan sangat sembunyi-sembunyi, tetapi pada saat dia akan membuka asuransi, dia tiba-tiba merasa bahwa ibu jarinya tersangkut oleh telapak tangan yang kasar dan kuat, dan kemudian telapak tangannya menekan ibu jarinya dan membentak dengan keras. Retak. Dengan suara patah tulang, ibu jarinya tiba-tiba patah oleh telapak tangan yang kasar ini. "Apa?" Zhang Yitang tiba-tiba menjerit seperti membunuh babi. Meskipun ia menderita ilmu bela diri sejak kecil, ia tidak pernah merasakan sakitnya patah jari. "Lebih baik kau tidak menggerakkan tanganmu." Chun Seng memberi Zhang Yitang peringatan dingin, mengaitkan erat leher Zhang Yitang dengan satu tangan, dan mengeluarkan pistol di tangan Zhang Yitang dengan tangan lainnya. Karena dia tidak tahu cara menggunakan senjata, dia langsung memasukkan pistol ke dalam sakunya. "Lepaskan Tuan Muda Zhang." Saat itu juga, pria yang turun dari mobil Lincoln terlihat ketakutan saat melihat adegan tersebut. Dia sudah mengeluarkan pistolnya dan membidik Chun Seng, namun karena Chun Seng sedang menggendong Zhang Yitang, dia tidak berani bertindak gegabah. "Tolong aku." Dahi Zhang Yitang sudah berlumuran keringat dingin, mencengkeram jarinya yang patah, berteriak dengan suara serak, dan tidak berani bergerak. Setelah kontak singkat tadi, dia tahu bahwa Chun Seng adalah seorang praktisi, dan begitulah agak bisa langsung menghancurkan Lian Jiazi-nya. Jadi jika dia berani membuat perbedaan, itu akan menjadi kematian, jadi dia berharap bawahannya bisa melihat peluang dan langsung berurusan dengan Chun Seng dengan satu tembakan. Bagaimanapun, Ye Qingmei ada di tangannya sendiri, dan Chun Seng tidak berani mengambilnya. "Lepaskan Tuan Muda Zhang." Pria itu dengan tenang meneriaki Chun Seng lagi. Tapi begitu suaranya jatuh, sesosok tubuh muncul dari dalam van dan menendangnya dengan keras. Ketika pria itu bereaksi di masa depan, dia ditendang dan terbang ke sisi tembok. Sebelum dia bangun, sosok gelap itu bergegas ke arahnya dan mengepalkan tangannya lagi. Sebelum dia bisa melihat siapa yang memukulnya, pria itu memiringkan kepalanya dan menjatuhkan diri ke tanah dengan terengah-engah. Dan sosok ini telah mengambil pistol di tanah saat ini, berbalik dan dengan dingin menatap Zhang Yitang, yang diculik oleh Chun Seng. Cahaya terpantul di wajah sosok ini, dan dia melihat wajah lembut dan ekspresi dinginnya, dan sepertinya tidak ada jejak emosi di antara alisnya, hanya untuk mewarisi. "Kakakku, terima kasih." Chun Seng menyeringai dengan sangat jelas, dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Bu Cheng memutar matanya, bertanya-tanya apa yang dia syukuri. Zhang Yitang melihat kemunculan tiba-tiba dari langkah-langkah tersebut, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia secara alami akrab dengan murid nantian ini, dan wajahnya juga penuh ketakutan, karena dia tahu bahwa langkah-langkahnya cukup berdarah dingin, sangat berdarah dingin sehingga mereka tidak setuju satu sama lain. Dapat memotong NPC 8 bagian. Melihat bawahan yang baru saja digulingkan, Zhang Yitang tiba-tiba merasa beruntung jika jatuh ke tangan Chun Seng. Bagaimana dengan membersihkan alis? Bu Cheng memandang Zhang Yitang dengan dingin, dan sambil bermain dengan belati tajam di tangannya yang menggantung, dia berjalan perlahan menuju Zhang Yitang. Kamu tidak menyentuhku, kalau tidak Ye Qingmei akan hidup. Tidak bisa hidup.
Zhang Yitang melihat belati di tangannya, dan kakinya sangat ketakutan sehingga dia paling takut pada orang yang tidak mengikuti rutinitas. Jika kamu tidak ingin dia mati, hentikan saja untukku. Pada saat ini suara suram seorang wanita datang. Saya melihat bahwa wanita muda di dalam mobil baru saja keluar dari mobil dari sisi lain bersama Ye Qingmei yang baru saja pulih. Alasan mengapa dia tidak membuat suara di dalam mobil barusan adalah karena dia mencoba membangunkan Ye Qingmei. Bu Cheng melihat masih ada orang di dalam mobil, jadi dia sedikit mengernyit, menoleh dan mengerutkan kening pada Chun Seng. Bukankah kamu mengatakan ada dua orang di kursi belakang? Dia berpikir bahwa Ye Qingmei adalah satu-satunya yang ada di kursi belakang kecuali Zhang Yitang, jadi dia baru saja menatap ke kursi pengemudi. Selama pengemudi di dalam mobil berani bergerak, dia akan bisa membunuh dengan satu pukulan. Tidak heran Ye Qingmei belum turun setelah menunggu sekian lama, karena ada seorang wanita di kursi belakang. Chun Seng tersipu malu saat mendengar ini, dan berkata dengan suara rendah, Aku salah ingat.